Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memuji dan memberi jempol dengan kebodohan bisa berdampak kebinasaan seseorang. Maksudnya adalah memuji baik itu dengan lisan, tulisan, ataupun memberi jempol pujian tanpa dasar ilmu, itu bisa berdampak buruk kepada orang yang dipuji. Materi ini adalah termasuk ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki yang tersamar di dalam ilmu syariat, ilmu tentang peraturan Allah, bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam kitab Al-Hikam milik wali Allah yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad bersabda, di antara ilmu ada yang bagaikan mutiara berlumuran tanah yang tidak diketahui bahwa itu mutiara kecuali oleh ulama yang mengenal Allah. Jika ilmu itu diperlihatkan kepada manusia, niscaya orang-orang yang lalai kepada Allah akan menolaknya. Maknanya, di antara ilmu ada yang bernilai tinggi di sisi Allah, tapi samar. Jadi bahasa kiasan mutiara itu maknanya ilmu bernilai tinggi dari sudut pandang Allah. Sedangkan kalimat berlumuran tanah itu bahasa kiasan yang memiliki makna samar. Tidak diketahui bahwa itu mutiara, bahwa itu ilmu bernilai tinggi di sisi Allah, kecuali oleh ulama yang mengenal Allah. Maksudnya kecuali oleh orang yang sudah ma'rifatullah. Jika ilmu tersebut diperlihatkan kepada manusia, niscaya orang-orang yang lalai kepada Allah akan menolaknya. Maknanya, jika ilmu yang bernilai tinggi tapi samar tersebut jika diperlihatkan kepada manusia yang sering bermaksiat kepada Allah, yang buta mata hatinya, itu pasti menolak, tidak meyakini bahwa ilmu itu bernilai tinggi dari sudut pandang Allah. Karena ilmu bernilai tinggi yang samar itu hanya bisa dilihat dengan pandangan mata hati, dengan musyahadah. Tema yang tadi saya angkat itu adalah berkaitan dengan hadis Nabi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Bakrah, ia menceritakan bahwa ada seorang pria yang disebutkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu seorang hadirin memuji orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Celaka engkau, engkau telah memotong leher temanmu." Berulang kali beliau mengucapkan perkataan itu. Jika salah seorang di antara kalian terpaksa harus memuji, maka ucapkanlah, "Saya kira si fulan demikian kondisinya." Jika dia menganggapnya demikian, adapun yang mengetahui kondisi sebenarnya adalah Allah, dan janganlah mensucikan seorang di hadapan Allah. Itulah ilmu syariat yang mengandung ilmu bagaikan mutiara yang berlumuran tanah. Ada ilmu yang bernilai tinggi yang terdapat di dalamnya. Kalimatnya terdapat pada ketika beliau Nabi itu mengatakan, "Celaka engkau, engkau telah memotong leher temanmu." Hal itu berulang kali Nabi ucapkan. Kalau Nabi mengucapkan berulang kali, itu maknanya adalah besar. Artinya itu bukan hal yang remeh. Karena perkataan itu celaka, maka orang awam dan orang buta mata hati pasti akan bingung. Karena ada orang memuji, tiba-tiba Nabi mengatakan celaka. Orang memuji kok celaka? Terus yang dipuji dikatakan bisa terpotong lehernya. Nah, ini seperti apa pemahamannya? Nah, ilmu seperti ini nih yang tidak akan dipahami oleh orang awam, apalagi yang buta mata hati. Buta mata hati itu maksudnya ahli maksiat. Orang yang seringkali lalai menunaikan kewajibannya kepada Allah.
Orang yang hatinya buta itu karena titik hitam menutupi karena maksiat yang sering dikerjakannya. Sehingga terjadilah seperti apa yang disabdakan Nabi. Jika hati rusak, seluruh jasad rusak. Jika kolbu tertutup dengan titik hitam karena maksiat, maka seluruh amal anggota badan lahiriah itu mengandung maksiat tapi tidak disadari. Nah, ilmu hakikat yang akan saya jabarkan mengenai ilmu syariat yang tadi saya baca. Kenapa ketika ada orang memuji, lalu Nabi mengatakan, celaka engkau telah memotong leher temanmu. Itu maksudnya adalah pujian yang tidak pas, tidak sesuai dengan kondisi spiritual orang yang dipuji, itu akan mencelakakan orang yang dipuji. Orang yang dipuji itu adalah orang awam, bisa juga di level mukmin, belum di level hakikat. Maka peluang besarnya jika orang tersebut dipuji karena kebaikannya, itu berpeluang terjerumus kepada sikap ujub atau bangga terhadap dirinya sendiri atas amal baik yang sudah dilakukan. Nah, itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana jika seseorang itu ada sifat ujub, bangga terhadap dirinya sendiri, itu bisa menghapuskan amalnya. Karena sikap ujub, bangga terhadap diri sendiri, itu adalah salah satu perbuatan syirik khafi. Mempersekutukan Allah secara tersembunyi di dalam hati. Kenapa begitu? Karena yang namanya kebaikan, sebenarnya sifat-sifat baik itu milik Allah semua, cuma dititipkan kepada manusia. Jadi secuil sifat baik milik Allah dititipkan kepada manusia sebagai ujian. Jika seseorang itu tidak mengerti ma'rifatullah di level hakikat, maka dia itu peluangnya akan menisbatkan kebaikan itu kepada dirinya sendiri. Nah, kalau sudah bangga terhadap diri sendiri, nanti timbul perbuatan tercela lainnya. Misalkan ingin pamer, ingin dilihat orang lain, riya. Nah, nanti kalau sudah riya, seperti contoh di dalam hadis riwayat Muslim. Ada orang dermawan, ahli Al-Quran, ya, mengajarkan Al-Quran, orang mati syahid, orang alim, ahli ilmu agama, semuanya masuk neraka walaupun beramal. Karena apa? Amal lahiriah saja yang dikerjakan, tetapi di dalam hati bermaksiat. Mereka ingin dipuji manusia dengan amal baiknya itu, sehingga amal mereka itu ditujukan kepada dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri, bertentangan dengan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa yang sebenarnya tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan kalau misalkan orang ingin dipuji kebaikannya, itu berarti tidak mengerti kemampuan beramal solehnya itu adalah karunia dan rahmat Allah. Dia tidak mengerti hadis Nabi bahwa tidak ada amalan seseorang yang bisa memasukkan surga, bahkan Nabi juga. Maka beliau menyatakan semua itu karena karunia dan rahmat Allah. Kemampuan beramal soleh manusia itu adalah ciptaan Allah, karunia dan pertolongan Allah. Makna dari kalimat la haula wala quwwata illa billah. Nah, orang yang memuji tadi, memuji berlebihan, tidak tepat. Orang yang dipuji itu, kondisi spiritualnya tidak diketahui bagi orang memuji yang berlebihan tadi. Berbeda dengan Nabi yang sudah mengetahui kondisi spiritual masing-masing orang. Kalau orang buta mata hati, tidak punya landasan ilmu, dia memuji tidak tahu yang dipuji itu orang awam atau orang buta mata hati, itu tidak tahu. Makanya pujian tersebut tidak pas kepada orang yang tidak tepat, sehingga pujian tersebut atau berupa jempolan kepada
postingan-postingan orang-orang yang sok marifat itu bisa mencelakakan orang yang dipuji tersebut. Amalnya bisa terhapus. Itulah ilmu hakikat yang tersamar di dalam ilmu syariat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.